lagi channel Saputra Yana. Hari ini tanggal 2 tanggal 2 Mei Juni. Oh, tanggal 2 Juni 2020. Hari ini kita kedatangan narasumber lagi di segmen Ngopong Ngobrol Bohong Ngohong. Iya itu. Ngobong Ngopong lupa gua itu. itu kan Itu konten pengacara itu. Mah. Jadi di Kita sekarang ngobong. di Ngopong salah lagi gua. ngobong. Nah, ngobrol bohong. Nah, itu. Sekarang kedatangan narasumber. Kenalin dulu. Narasumber kita kali ini. Kenalin, nama gue Uki. Panggilannya Uki. Nama Panjangnya apa? Namanya Muhammad Syauki Al Abror. Arab banget ya. Arab banget. Keren. Nih Bang, gue mau nanya nih. Ya. Lulus SMA di mana? SMA jauh. Di mana? Kenapa kita nggak dari SD aja Oh bahasnya? ya udah dari SD. Ya. SD di mana? Dari SD sekolah di mana nih, Bang? SD di SDIP Azkia. Di Taskia. Iya, Kamu nih ya. Kabumi. Satu SD sebenarnya. SD. Satu SD kita sebenarnya. SMP. SMP. SMP di Kuningan Cirebon di Husnul pesantren Oh, boarding ya? boarding. Terus SMA nya? Lanjut ke SMA. SMA-nya di Piramid. Oh, Piramid. berarti di Mesir. Mesir. Di Egypt ya. Di Egypt. Kita berarti sama ya, jauh juga. Jauh. Kita jauh. Jadi Mesir gue di Qatar. Iya, jauh kalau pas di sini. Iya. Iya, memang Sama jauh dekat sekali. Iya sih. Jauh sekali. Terus kuliah Dia di PB, di PB jurusan komunikasi. wajar aja ya, berani ngobrol di depan semua orang gitu udah ya, komunikasi sama orang harus bagus tuh. Iya, senang aja ngobrol sih. Harus senang ngobrol. Iya, emang suka ngobrol, ngeliat dari dulu. Gua ngedumel, julid, nyinyir, ya kan? Ya udah, sayang kalau nggak dikembangin, udah kasih komunikasi aja deh. Biar lebih berbobot gitu, julidnya lebih keren. Iya benar juga sih, boleh juga. Biar lebih ramai juga. Biar lebih rame juga. Iya, sudah punchline-nya kan harus dipelajari tuh. Icas ini kan Icas sekolahnya di Qatar. SMP, SD sama SMP. Kalau Bang Uki ini SMA-nya di Mesir. Kalau dari Bang Uki perbedaan sekolah di Indonesia sama sekolah di Mesir apa sih bedanya? Mungkin yang pasti sih liburnya ya. Jadi ketika libur itu lebih lama di sana. Jadi ada libur musim panas, ada libur musim dingin. Iya, benar. Ya kan lebih lama. Enggak. Jadi libur naik kelas tuh sebulan setengah. 3 bulan. 3 bulan. Ya kalau di Indonesia cuma 2 minggu kali ya. Pelit. Pelit Paling libur. lama pagi sebulan. Sebulan, paling Ramadan juga tuh ya. Iya. Iya kan. Kalau di sana kan 3 bulan. Sebulan lama sih. Lumayan. Nah, yang bikin beda, yang bikin apa sih enak sekolah di sana sama di sini apa? Selain libur. Nggak terlalu formal banget ya. Nggak terlalu formal banget, pakaian juga nggak terlalu harus pakai seragam ini seragam. Oh, nggak ada seragam ya? Bebas. Bebas. Udah kayak kuliah berarti ya? Sekolah Udah SMA kayak dong. kuliah, makanya pas kuliah nggak ngerasain perbedaan kuliah sama sekolah. Jadi sama aja, baju bebas ya. Jadi bebas. Ya cuman waktu itu kan emang di Mahat Al Azhar itu setengah tahun sebenarnya di Kairo tuh karena 2013 ada kudeta presiden. Jadi ricuh banget dan gue nggak bisa berpisah. Oh, Akhirnya susah. susah banget kan, akhirnya ditarik daripada gue dideportasi di blacklist kan dari negara Mesir. Akhirnya ditarik yang nggak punya visa itu ada sekitar 10 orang, 8 orang pindah ke sekolah KBRI. Jadi 2 tahun itu di Apa sekolah KBRI itu? ada namanya apa sih, Indonesian School gitu. Oh, sekolah Indonesia Mesir gitu. Kayak SKL berarti kalau di SKL tuh sekolah Indonesia. Kuala Lumpur. Iya. Ya, Iya, Kuala Lumpur. Kalau di sana SIC, SIC. sekolah Indonesia Kairo. Oh. Terus juga gue jarang masuk sih. Kenapa tuh? Jarang sekolah. Kenapa jarang masuk? Tapi lulus. Alhamdulillah ya lulus. Lalu soalnya di sana lebih aktif organisasi sama mahasiswa sana yang pelajar-pelajar sana, sama aktif nampil juga kapelaan, sama jualan, terus sama tour guide. Guys. Jadi ya udah, sekolah terbengkalai sebenarnya. Cuman kan ya gue lebih prefer ke pengalaman sih dibanding sekolah doang. Kalau sekolah doang di sana sama aja dong. Kalau gue sekolah udah masuk sekolah Indonesia, ya kan. Kalau gue nggak ngambil yang kayak tadi organisasinya, tour guide-nya, gue nggak ada pengalaman di sana gitu. Jadi ya udah, gue lebih prefer ke kegiatan di luar daripada sekolah. Gitu. Makanya Kalau tiap orang nanya,
Ki lu sekolah di Mesir ya katanya. Gua nggak sekolah sih, gua main di sana. Oh, tadi Kan nanya Bang kan ya? Gi jawab main. Main kan? Karena jarang sekolah, Jarang jarang sekolah. Iya. Tapi alhamdulillah lulus. Iya. Bagusnya lulus. Cewek-cewek cakep bisa. Oh, bayang. Jangan ditanya, Jadi tanya, oh iya tanya lagi. Tanya. Lewat Indonesia. Levelnya dari Indonesia lewat. jauh. Lewat. Oh, Lagi jauh. Mesir lebih dekat ke Eropa dekat, ke Afrika dekat, ke Arab dekat. Jadi Tengah-tengah. Jadi campuran ya. mix. Jadi Ah, apapun ada gitu ya. Nah. Oh, Haus nahan hawa nafsu kayak gitu. Bener ya? iya benar. Cuman di sana lagi alim sih, masih alim di sana. masih alim. Masih alim. Coba taunya sekarang. Mungkin Beda lagi ceritanya. muncul semua. Tadi kan kita baru sampai pembahasan sekolah ya. Terus sekarang Bang Uki ini lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang sih lagi sibuk ini aja mungkin brainstorming sama anak-anak ya. Karena Apa tuh brainstorming? jadi ngumpulin pemikiran semua dan dijadikan satu. Jadikan satu. Iya, jadi kita mau Mengumpulkan semua ide. semua ide, ngobrol dari diskusi, akhirnya ketemu satu ide, akhirnya dijelasin. Oh diakhir. Iya, nah kayak gini kan brainstorming dulu, bikin kafe kedai cerita ini, angkringan kedai cerita ini. Terus nextnya kan rencana kita mau ngerombak kedai cerita dan pingin juga apa namanya tuh bikin cabang lagi. Ya kita Cabang lagi ya. Jadi banyak masih banyak ngobrol sih sama ngelihat lagi situasi covid gini ya, Ya, mungkin. lagi pandemi gini. Jadi apa nih kira-kira yang menghasilkan, yang bertahan sampai ini berakhir gitu sih. Jadi buat kalian yang belum tahu itu, kalau Bang Uki ini adalah salah satu owner dari angkringan kedai cerita ya. 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 The biggest angkringan in Sukabumi kayaknya ya. Iya, the biggest. The biggest ya. Nggak ada lagi soal angkringan segede ini. Mbak, angkringan ada nggak? Nggak ada lagi. Tenda-tenda, kalau nggak di ruko, Di jalan. di jalan ya. Kalau ini kan angkringan tapi kayak kafe ya. Iya, kayak kafe. Berarti gua nggak salah dong ngomongnya. Tapi harganya tetap murah ya. Harga sama malah. Harga sama, Bang. Bersama. Harga tetap bersahabat. Jadi kalian buat yang nongkrong pengen kelihatan gaul tapi harga murah, boleh langsung datang ke angkringan kedai cerita berlokasi Di Jalan Cikayalam nomor 27 dekat Bimbel GO lah, Jalan Bimbel GO, belakang Bimbel GO, Balai Kota. Balai Kota. Coba gue mau tanya tentang kuliah nih. Ya. Pengalaman apa aja tentang kuliah yang lu dapat sekarang? Yang paling gak bisa dilupain dari pengalaman kuliah. Yang paling gak bisa dilupain, kalau dilupain mah ya pengalaman kuliah tentang apa dulu nih? Dari segi apapun, dari segi Oh. akademik, dari segi UKM, Prestasi lah, prestasi ada lah. prestasi, dari keburukan juga mau diceritain nggak apa-apa. Kalau misalnya pasti yang berkenang, karena gua nggak ngerasain SMA di sini ya. Iya. Kan kalau yang sekolah di sini pasti ngerasain Masa remaja di Indonesia ya. percintaan Iya. itu kan Pasti SMA ada. ya. Iya, iya. Kalau gua kuliah gitu kan. Oh iya. Itu pahit banget semuanya. Bucin di kuliah. Udah bucin, sakit hati terus yang ada. sakit hati. Ya. Kalau tuh bang sakit hati, nggak diterima atau nggak diterima atau ditolak? Ada yang udah deket, Nggak diterima sama nggak ditolak sama aja. ada yang udah deket, tiba-tiba ditinggal. Aduh. Ada yang udah deket, tiba-tiba balikan sama mantan. Ada yang udah jadian, gue masih sibuk organisasi, dia nya nggak mau ditinggalin, gue udah putusin. Ya udah. Kandas semua berarti ya. Karena semua kalau prestasi sih di organisasi semua kebanyakan. Kalau itu di organisasi apa berarti? Waktu itu gue sempat jadi ketua pelaksana acara festival film Oh berarti kepanitiaan ya ikutnya? kepanitiaan. Iya. Ya, dan gue ketua pelaksananya. Itu gue ngadain festival Jabodetabek, bisa ngedatengin lumayan artis saudara terkenal juga yang saudara Setelah Cinta Bersalah film. Wah. Nah, gue ngedatengin beliau dia sama salah satu PH juga. Nah itu sih menurut gue gue prestasi gue itu sih, karena ketika di sana tuh susah banget gitu karena ada mata kuliah IO ya, event Iya, organizer, dan saling bersaing setiap kelas. Dan alhamdulillah gue tidak memalukan lah gitu. Berarti udah berpengalaman lah dalam ke IO-IOan ya berarti ya? Alhamdulillah. Ya, jadi kalian mau buat acara dan butuh IO Atau bisa artis langsung mau ngundang nih? Bisa. langsung DM. Mbak Uki juga pernah berpengalaman jadi ini ya, jadi public speaking apa berarti namanya? Influencer ya? MC. Apa? MC sih dulu. Oh, jadi MC ya. Jadi MC berpengalaman lah lumayan kan. Lumayan lah beberapa titik, cuman nggak ditekunin, Nggak ditekunin. nggak difokusin gitu. Cuman kalau ada misalkan
berangkat. Ya, Jadi kalian butuh MC, butuh IO, bisa langsung DM ke Bang Uki. Instagramnya ada di link deskripsi ya. betul. Terakhir di sini sih di Umi. Saya di Umi Muhammad Umi. Ya, di sini acara Firza. Waktu ada Firza, undang Firza gitu. Oh Firza, Ben ya Ben. Siap nyanyi. Oh iya. Itu ya pengalaman lah itu. Pengalaman pahit. Kenapa tuh Pak itu? Karena Firza nggak jadi datang, ditipu sama IO-nya. Oh iya. Iya, uangnya di Salah itu berarti Umi salah. Harusnya IO-nya Bang Uki biar nggak ditipu. Iya, iya. Harusnya. Harusnya Ada malah nyewa IO lain. Iya, salah. Padahal ada IO asli Sukabumi padahal ya. Jadi blunder saya ini, MC-nya bingung. Ini acara puncaknya, Firza-nya nggak jadi, gua ngomong apa aja di depan orang nih. Bener sih. Orang udah berharap gua disurakin jadinya. Mana Firza-nya, wow. Ya pengalaman sih. Pengalaman. Terus kita mungkin terakhir dari bahas-bahas semuanya, yang terakhir gue sih pengen bahas dari pengalaman merintis ini ya, merintis Kedai. angkringan ini ya. Ya, boleh. Angkringan ini berdirinya kapan? 2018 tahun baru ke 2019. 2019. Jadi udah mau setahun lebih lah. Tahun Udah mau setengah. iya 2 tahun setengah. Terus inovasinya dapat dari mana? Buat Buat bikin kayak gini ya. Iya, gini. Jadi gua tuh lagi di Bogor emang suka ngafe ya. Jadi suka ngafe. nongkrong di kafe. Nongkrong. Jadi dimanapun kafenya ada yang baru gua datengin gitu loh. Karena emang Biar dapat gua- ide juga. biar dapat ide, biar gue juga bisa kenal sama orang-orangnya gitu kan. Karena emang sering suka ngobrol ya. Suka ngobrol dan suka ngopi, Iya. ya kan. Ya udah, akhirnya sering ngafe dan waktu itu sempat ke Cibinong, di Bogor ada Cibinong. Itu ada Inspirasi Kopi. Oh, nama tempatnya Inspirasi Kopi. Namanya Inspirasi Kopi dan itu masuknya dalam banget. Tapi ramenya nauzubillah. Tapi tetap ramai dia. Rame, dan jalannya masuk ke dalam. Suasananya klasik dan kayu-kayu. Jadi berarti kayak gini juga ya kan? Iya, terus dia kopi kan. Akhirnya kepikiran dari situ, udahlah kayaknya bisa diterapin di sini gitu kan. Dan waktu gua nyoba di sini nerapin juga kopi kayak di sana pakai manualan, ternyata di sini kurang narik. Karena apa? Karena gua belum terlalu lama di Sukabumi, ya kan. Cuman pernah lamanya SD. Jadi gua kurang melingkup komunitas yang ada di Sukabumi, Iya. ya kan. Mungkin kalau gua di Bogor, gua bikin kayak gini mungkin bisa rame. Tapi kalau di Karena sini- banyak lingkup teman-temannya. ya komunitasnya di sana semua gitu kan. Di sini masih baru, tambah ada kompetitor yang udah lama, pionir pemain lama ya, kayak yang sebelah ya kan, deket ini juga udah baru lagi, dia udah Iya. ke 4 cabang ya itulah. Iya, Jadi kayak gitu. komunitas dan nggak bisa disebut nama Iya, ya. sama. Gak usah lah, gak usah sebut Jadi nama lah. sulit lah untuk untuk menyaingi sebelah gitu kan. Apalagi konsepnya kayak gini masih agak setengah-setengah gitu kan. Susah lah kalau misalnya ini emang pionirnya kan, dia pionirnya kan yang ngebalakin kafe kopi gitu loh. Iya. Doi kan. Ya, jadi wah kalau misalnya kayak gini kita harus ngapain nih? Akhirnya kumpul lagi, kita diskusi lagi. Akhirnya nemu lah ide. Gak ada di sini angkringan yang kayak kafe, tapi harganya sama. Harga standar angkringan. Angkringan. Akhirnya ya udahlah kita bikin angkringan aja. Akhirnya mulai dari awal tahun kemarin kita ubah ini jadi angkringan. Ini kan kafe berdiri tahun lalu ya. Berarti udah berjalan 1,5 tahun. Ya, Termasuk udah lumayan lama kan ya. Lumayan lah. Pengalaman terburuk dari Kafe ini. sampai yang hal yang bikin ngedon gitu. Sampai waduh, capek ini gua Gagal, gini. bisa pikiran bisa gagal kayak gitu. Iya gitu. oh itu Bu, pertama sih ya sama sebelah ya. Karena sama Saingan. sebelah kan sama tetangga ini nih. Ini kan ini kosan dan Oh, lain-lain iya, iya. kan. Jadi ketika gue bikin panggung itu kan niatnya pengen live musik dan lain-lain. Nah kan sebelah ini kadang-kadang komplain terus dari Tetangga sebelah. nggak terima Ya, gitu. Iya, Iya, atau apa-apa paham. itu yang sangat disesali ya. Dan yang kedua sepi. Tahun-tahun pertama itu sepi banget gitu loh, sampai sehari pernah nggak dapet, cuma dapat 50.000 doang gitu kan, 60.000. Sedangkan kebutuhan gua banyak dan udah beres kuliah, gua nggak ada support lagi suntikan uang dari orang tua gitu kan. Akhirnya gue bingung di situ, sempet udahlah apa gua kerja dulu aja, cari pengalaman kerja yang dapet emang uangnya udah pasti gitu loh. Iya. Ya kan. Meskipun nggak seberapa uangnya ya. Gitu. Bukan seberapa, cuman setidaknya ada masukan Ada ke pegangan gua, ya? ada pegangan uang pastinya gitu kan.
Terus ya karena gue masuk komunitas Yubi ya, youth business, terus juga gue ada mentor juga, jadi di situ semangatin lagi. Oh jadi support Bang Uki buat bangkit lagi itu dari mentor Bang Uki. Dari mentor dan komunitas usaha, emang pebisnis semua isinya. Itu pembisnis dari Sukabumi atau seluruh Indonesia? Ada di seluruh Indonesia. Yang kayak punya Belah Duren Bandung, juga Saung Konyo. Oh iya juga tahu. Kekinian juga satu komunitas lah. Satu komunitas. Jadi mereka saling membantu, support lagi, nyemangatin, terus ikut lagi training lagi biar apa ya, motivasi lagi, biar termotivasi gitu kan. Akhirnya yang asalnya pesimis akhirnya udahlah tutup aja atau gimana, malah ke gas lagi gitu loh. Gas lagi. Udah, Ada dorongan lagi gitu. ya sayang dong, minimal kita masih bisa bangkit. Masa berhenti Sayang, di tengah gitu. di tengah. Bukan jadi akhirnya bukan gue banget ketika gagal dan berhenti di situ. Terakhir Bang Uki buat anak muda kayak Kita nih, kayak Isa, kayak Icas, gitu, kayak anak-anak yang lain, tipsnya biar nggak mudah putus asa gitu, biar nggak gampang menyerah gitu. Tipsnya buat anak-anak muda yang nonton video ini. Tipsnya sih menurut gue ya, Ya, kalau misalnya tips dari Bang Uki aja ini Mas. Iya, dari gue pentingin teman-teman kalian gitu loh. Jadi bagaimanapun teman-teman kalian nomor satu, dan teman-teman kalian yang bisa nyemangatin kalian juga. Dan yang kedua juga komunitas, kalau misalnya emang passionnya di suka di public speaking, mungkin teman-teman juga banyakin public speaking biar tambah ilmu lagi gitu kan. Sama kayak gue sukanya usaha, gue sukanya bisnis, ya berarti lingkup gue juga perbanyak pengusaha, pengusaha. Jadi dari situlah yang ngebangkitin, dan jangan lupa juga sama orang tua. Orang tua. Ya, kalau kesal semua kita ceritain ke orang tua pasti nenangin. Mana sih orang tua yang gak nenangin? Iya, paham. Pasti support terus apa yang kita usahakan. Ya, dan apalagi ya, intinya itu sih. Kalau misalnya kalian down, kalian harus perbanyak komunitas, terus juga kalian harus ada mentor juga, terus juga sahabat-sahabat kalian jangan dilepasin gitu loh, karena mereka semua yang bakal bantu kita juga mensupport kita. Kalau gue sih mentor gue support terus, jadi ketika gue lagi lemah, gue ke Bandung cuma buat ke rumah dia doang, gue curhatin semuanya, akhirnya dia ngasih jalan, semangat lagi gitu. Ya mungkin itu aja ya dari Bang Uki. Ya pokoknya mah itulah intinya, dan niat baik ya. Jangan apa ya, jangan bikin sesuatu untuk tidak kebaikan. Gue juga sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Aduh. Ya, Jangan diikutin. banyak kegiatan yang kurang baik. diikutin ya. Jadi Tapi gue nggak pernah Terlibat. memakai uang usaha gue untuk sesuatu yang kayak gitulah, karena takutnya nggak berkah kan. Jadi dari yang lain mungkin gue dari event atau apa, ayolah bulan pertama. Cobaan pertama. Jadi kurangilah perlakuan yang tidak baik. Iya, Kalau perlu jangan dikurangi, tidak perlu jangan dilakukan lah. jangan dilakukan lah kayak gitu pokoknya. Kalau misalnya masih nggak bisa lepas, kurangi dikit-dikit aja. Kurangi dikit-dikit ya. Tipis-tipis lah. Tipis lah. Sampai sini aja mungkin video kali ini. Makasih Bang Uki. Terima kasih banget banyak itu. ya. Sorry, Terima kasih sama-sama, udah mau Kak. diajak ngobrol di sini. Ya. Jangan lupa buat kalian buat follow IG kita. IG gue Iksan Putrayana. Muhammad_Syauki. Pesan 01. Ada di link deskripsi sih sebenarnya. Ntar diklik aja. Jangan lupa di like, di komen. Kalau mau nanya ke Bang Uki boleh ditanyain aja di komen atau nge-DM langsung. Dan jangan lupa di subscribe. Share ya. Like juga. Oi.